Itu mah bener-bener Britishan aja. Sangat Kang. Dan saya ngeliat, kenapa saya pengen nonton? Saya pengen tahu kalau dia ada di platform sekarang ini cocok nggak? Cocok Kang. Saya ngeliat April Sunset, saya kaget. Gitu. 20 tahun kemudian, kami melakukan itu lewat pemain bass kami. Si Didin Termanggung, beres lagu, kalau paniti. Itu lagi mau during the show Kang. 3 bulan nomor 1 Kang. Itu yang Tiger Clan. Tiger Clan itu masih versi demo. Lo tau gak drummer siapa itu? Siapa? Bukan almarhum ya drummer. Karena dia sakit almarhum pas rekaman. Siapa drummer ya? Erwin Coklat. Erwin Coklat. Iya. Nah, kalau kita mendengarkan album Tiger Clan itu pertama itu, sebenarnya saya terus pribadi itu sebenarnya fast, tidak tune segala macam, karena capek. Penting nyanyiin lagu, besoknya harus recording. Ini tiba-tiba pagi itu monyet ini nggak tahu kenapa pas saya buka pintu masuk, kan pintu studio harus ditutup kan. Ujung-ujung kan ngajar, tutup dong tutup pintu, wah, manja banget, anjir makan jadi gitu. Kawan kreasi buat kawan kreasi yang punya band, pengen mempromosikan bandnya. Nah kebetulan ada bareng ada kerjasama antara Ruang Kreasi dengan Dope Stereo. Saya bilang aja dulu ya kayak gitu. Ada jadi kita punya tim produksinya untuk bisa membuat kalian ini jadi lebih terpromosikan lah, lebih terpublikasikan buat ke halayak masyarakat. Betul. Serius dong. Serius. Gitu. Coba. Nih, Dope Stereo dong. Band ini siap-siap band ini. Buat band ini. Macam apa ya? Buat band ini siap-siap kalau misalnya kalian, karena sekarang kalau kalian hanya meriliskan saja, kalau buat saya sih Mubazir. agak kurang afdol. Karena mungkin radio aja sekarang ada beberapa radio pun siarannya audiovisual gitu. Betul. Iya kan? Iya, sudah mulai ke sana. Jadi udah kalian pun visual kan lah. Oke, bisa dibilang sekarang yuk kita harus bikin video musik. Betul. Sekarang mah video musik kawan kreasi, belum makan video klip. Nah, bikin video musik. Cuman kan sekarang fasilitas sarana untuk memutarkan video klip itu kan udah nggak ada. Betul. Kalau bukan dari akun-akun medsos kalian sendiri gitu. Nah, bikinlah tayangan yang semenarik mungkin. Seperti apa? Datanglah pada kami. dagang gitu. Oke, itulah. Kang Andi. Siap. Sekarang berawalnya konflik. Penyebabnya apa nih? Biar mereka pun tahu. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah, Betul. tapi menghindari masalah. Betul. Nah, yang dirasakan sama Purpose pada saat itu seperti apa? Oke, saya akan menjawab ini karena tadi mungkin di awal saya sudah bilang ke Kang Diki kalau kasusnya akan kita tutup. Itu ada siapa panggilannya fansnya Purpose apa? Purposer mungkin yang Kang Andi yang lebih tahu ceritanya Purpose seperti Betul. apa gitu. Oke, Purpose ini sebenarnya awalnya mulai dari udahlah cerita-cerita serunya tadi awal seperti apa. Dan itu adalah sebelum recording kita dapat kontrak dengan si BMG itu. Begini, keberadaan Bobby ini sangat apa ya? Saya sangat berutang budi terhadap Bobby. Bobby itu sebenarnya saudara saya. Bobby itu saudara susu karena kakak-kakaknya Bobby itu sempat diurus sama ibu tiri saya di Cianjur itu. Kami tetanggaan segala macam. Dan saya sama Bobby itu sempat dari mulai kecil main sepeda sampai gede sampai dibawa ke Bandung. Seperti pada akhirnya saya cocok, udahlah pokoknya satu lagi si Bobby gitu kan segala macam. Nah, Bobby itulah yang ngasih suntikan ke Purpose untuk hey, apa yang kalian lakukan di Cianjur, yuk rubah. Ini di Bandung loh. Industri musik itu banyak memandang ke Bandung waktu itu Kang. Banyak artis nasional semua dari Bandung segala macam. Ini polanya seperti ini, Bobby lah yang mengenalkan itu. Nah, Bobby itu orang yang sangat dalam kerjaan itu apa disebutnya konsen, loyalitas tinggi gitu. Dia all out aja lah ya. Sangat. Sampai sekarang dia masih mengerjakan. Dia tuh dulu gila sama elektronik, sekarang pun dia jadi ketua orari sampai segitu emang dia gitu. Nah, di musik pun begitu. Bobby sebenarnya dari awal tuh sama saya mengenalnya kayak zaman Megadeth, Justice for All, yang Metallica, Guns N' Roses aja begitu. Tapi ketika di Bandung, beliau punya sepupu namanya Helvy. Kang Helvy itu yang membuat Fastport dan peranakannya. Kang Helvy itu yang mengenalkan musik British, Seattle Sound, alternatif dan segala macam. Yang itu menerap sama Bobby. Akhirnya Bobby menemukan jati dirinya kalau I'm favorite pop, ceritanya. Karena bawaan dia, performance dia tuh emang dia cocok untuk bawain lagu Manic Street Preachers, bawain Sweat, bawain Seven, Bobby banget gitu segala macam. Waktu itu karena di Purpose bukan musik Britpop, kami ada rap, ada ska segala macam. Mungkin Bobby kagok karena ketika bagian saya nyanyi ska, Bobby ngapain? Kadang dia main gitu kayak semacam kayak orang begini gitu ya.
Mungkin saya berpikir begini, Bobby kayaknya butuh tunggangan baru untuk dia as a solo singer, bukan double singer di band waktu itu. Si Willy, ini saya bilangnya dia monyet karena emang itu bentuk sayang saya. Saya tuh sama Willy nggak pernah nyebut nama. Kalau dia ketemu saya henyet kemana gitu, emang begitu. Tapi itu bentuk cinta kami. Mengamasinya gitu. Si monyet ini kerjaannya adalah waktu itu sangat mengintimidasi anak-anak. Tapi tujuannya baik sebenarnya. Untuk lu kalau mau main musik tuh kayak gini. Tapi karena beliau, kalau saya bukan rasis, karena beliau datang dari suku Batak. Yang kita tahu orang-orangnya tegas. Kami orang Cianjur, Sunda Cianjur yang sumuhun. Kebanyakan kalau diadukan seperti apa gitu kan. Itu konfrontasi yang namanya sebenarnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang iyalah gitu karena emosi atau musikalitas lebih tinggi. Tidak dengan ke Bobby dan ke saya. Bobby sama saya melawan. Gitu ketika kayak gini. Nah, konfrontasi itulah yang mengakumulasi Bobby dari mulai lagu gitu. Kan Bobby juga dia berpikir harus netral. Ini band gitu kan. Oleh porsi rap, ska, si Andi, gue yang mainin British dan alternatif segala macam. Tapi saya pun sendiri melihat waktu itu kasihan ya Bobby untuk dipaksakan begini karena dia tuh sebenarnya harus jadi single vokalis seperti apa. Cuman saya tidak tahu waktu itu bakal jadi Bobby bahkan keluar. Akumulasi yang terjadi di dalam adalah si Willy ini sudah mulai come on, band ini harus bagus harus gimana? Karena mungkin dia dengan project-projectnya dulu tidak berhasil ya. Pasti dia nunggu. Jadi kapur-pos ya. Betul, karena gapnya pun dari umur sangat jauh dengan kami. Itu bertolak belakang sama Bobby, sangat bertolak belakang. Sampai akhirnya peaknya adalah suatu hari kami ada di dalam satu studio di Selo Studio waktu itu. Kami lagi istirahat setelah latihan. Bobby itu ribut sama Willy. Ributnya adalah dari beberapa event sebelum itu Bobby jarang latihan. Kalau nggak salah sempat miss manggung kalau nggak salah ya. Saking panggil gitu. Bukan, selain itu kan kita tidak tahu ternyata Bobby sebenarnya udah buat band. After Sunset tanpa sepengetahuan si Purpose. Marah dong anak-anak sebenarnya. Tapi saya yakin Bobby itu beralasan begitu. Karena saya sudah tidak nyaman dengan keadaan di Purpose. Ya, karena salah satu intimidasi Willy ini lah ya. Segala macam. Sampai peaknya kita ada dari satu studio di Selo itu. Di situ saya menyaksikan hal pertama yang sampai sakina gitu band berantem. Bobby sampai emosinya. Dia mau tusuk-tusukan kan masih Willy. Gelut gitu kan. Di Selo tuh dulu ada kafe kan, Hamid Cafe itu kan. Mit, peso dia. Itu mau tusuk-tusukan sama si Willy itu sampai satu gitu kan. Kami situ loncat, saya Didin dan si Ulti belum ada sama Arya tuh gitu kan. Saking marahnya gitu kan. Ya Willy beralasan marah pun karena Bobby sudah tidak mengikuti kegiatan kami dari mulai latihan. Yang tadi mungkin ada miss manggung, saya lupa waktu itu. Tapi Bobby punya alasan juga ketika dia begitu karena kesel gitu kan. Itu peaknya adalah itu. Wah itu udah saya kaget itu karena itu pertama hal yang saya ditemukan satu masalah konfrontasi yang langsung jelegen gitu. Nah udah lagi cuit-cuitan. Nah ini kesepes-sepesan kan. Wah gitu. Wah udahlah kaget di sana. Jelas lah di situ Bobby menilai kami gini gitu. Mungkin Bobby berpendapatnya adalah kami anak-anak lain tuh pro ke Willy. Tidak lah gitu kan. Maksudnya kan kita harus tahu solusinya apakah seperti apa gitu kan. Tapi di situ lah Bobby akhirnya mengundurkan diri. Setelah kejadian kayak gitu, itu tamparan keras buat kami karena terlebih saya partner bareng dia, saudara. Tiba-tiba dia mengundurkan diri. Saya marah lah. Anak-anak juga ini udah formasi yang bagus gitu kan, harus gimana gitu. Saya juga tidak bisa nyalahkan si Willy, walaupun kita marahin juga, ya ngapain lu kayak gitu, cuman ya gimana, karena memang kondisinya adalah seperti itu. Bobby marah lah dengan keadaan kayak gitu, dia udah emosi banget. Saya tuh jarang lihat Bobby sampai semarah itu kan. Sampai mau peso tuh udah keluar biasa, saya bilang, aduh ini. Padahal itu dikomunikasikan nggak? Maksudnya saya pengen gini saya pengen narik benang merahnya tuh dari kejadian itu. Yang artinya anggaplah ketidaknyamanan itu salah satu ya. Ketidaknyamanan Bobby salah satu bentuk kita berontak ya. Betul. Karena ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan itu kalian ngobrol nggak? Maksudnya Will, lu jangan gitu dong. Oh iya, diomongin nih kayak setelah kejadian itu Bobby sebenarnya nggak tahu kalau kita tuh marahin si Willy sangat, walaupun dia umurnya di atas kita ya. Tapi hal itu ya saya sebagai teman satu sudah saudara gitu kan, udah partner dia nyanyi, saya juga kesel, kenapa lu sampai kayak gitu malu, saling marahin, habis. Ya si Willy emang keras ya. Terus maksudnya karena Bobby kan Purpose itu juga dari Bobby juga kan keluarnya. Betul. Akhirnya beliau mengundurkan diri dan itu tamparan keras buat kami down lah. Saya, Arya, Om itu aduh kok sampai gini gitu ya. Sedangkan kami tidak boleh ngalah begitu aja. Momen ini kan kita harus terjalan. Purpose tuh lagi mulai mau begitu kan gitu. Udah jangan sampai berhenti cuma gara-gara ini gitu kan. Udah akhirnya
Setelah lama kemudian dia mundurkan diri, kami mendengar rumor ternyata Bobby sudah membuat band duluan tanpa kami ketahui. Hak dia sebenarnya karena mungkin kekecewaan terhadap Purpose dan beberapa orang di dalamnya itu. Nah lucunya kita berekam manggung itu kita sering nonton si After Sunset itu drummernya Iweng gitu. Iweng terus basisnya siapa ya? Pokoknya masih After Sunset waktu itu angkatan pertama. Itu mah bener-bener Britishan aja. Sangat Kang. Dan saya ngeliat, kenapa saya pengen nonton? Saya pengen tahu kalau dia ada di platform sekarang ini cocok nggak? Cocok Kang. Saya ngeliat After Sunset saya kaget. Gitu. Iya gitu mas, Britpop cuman yang istri saya tidak bisa dimasukkan full ke Purpose. Nah, karena kami band all around, kami melihat Baik Britpop itu Gypsy Kid itu idola kami gitu, harus membawakan lagu-lagu itu nggak bisa satu Britpop gitu. Yang akhirnya kita tahu itu ada band supermarket kan segala macam. Si Bobby emang cocok di situ. Terus kadang kita suka ngalah-lewe gitu, pas dia mau di orak, mau kita tonton, tapi dia lirik-lirik sama gitu tuh kayak gitu. Saking gimana ya? Kebayang sih lah dulu teman bareng gitu ya. Macam kalau ya saudara lah kalau saudara gitu. Kalau mengkhianati kita sih, cuman kita paham gitu. Bobby tuh marah sampai pick di mana saya tahu gitu ya. Saya bisa ngapa-ngapain tapi band harus jalan terus. Panggung kali ya. Mungkin ada beberapa tempat tapi jamnya di ya di jadi nggak bareng gitu karena panggung-panggung dulu kan musik-musik kampus lagi rame lah kangnya gitu. Pasti pernah kalau nggak dia main di hari pertama atau nggak beda jam gitu. Tapi kita suka niat waktu pas dia lagi main di orang kita nonton si Bobby nonton dulu gitu. Pas beres lagu gitu. Kayak budak letik lah gitu kayak semuanya gitu karena mungkin itu sebenarnya cinta dari kecewa kami gitu Bobby gitu. Oh, kemana cocok sih sama si After Sunset gitu ya. Ya itulah akhirnya ngumpul anak ya enggak lah kita nggak boleh terus gini, kita harus tetap jalan. Kita membutuhkan ini masih butuh partner yes. Saya membutuhkan partner untuk bernyanyi itu karena ada beberapa hal yang emang saya tidak mampu untuk menyanyikan beberapa materi lagu di musik Purpose. Di musik Purpose waktu itu. Udah Bobby, masalah itu kita bereskan udah. Dari situ saya tidak ngobrol sama Bobby. Anak itu tidak ngobrol sama Bobby. Mereka udah tidak saya tidak tahu lagi Bobby setelah itu kemana. Yang akhirnya sama After Sunset pun dia tuh sempat jadi vokalis T-Band ya, ganti Ivan ya kalau nggak salah. Sebab begitu kan, nah gitu. Aja jadi T-Band si Bobby gitu kan. Dari situ stuck hilang. Karena dia kuliah di Unpas juga. Nah, dia orang yang berpendidikan lah, hilang. Karena saya saudaranya, saya tidak tahu lagi Bobby di mana karena saya harus Purpose harus tetap jalan. Akhirnya Didin mengenalkan ya Lutfi. Dengan adanya Lutfi sama juga saya sangat terbantu karena apa? Lutfi ini sangat memenuhi kebutuhan Purpose khususnya. Ketika dua vokalis ini berbeda karakter, saya high tone, Lutfi kan rock gitu kan. Dia bawain lagu-lagu dulu bandnya Sigma tuh band yang pesta tertib pertama ya kalau nggak salah. Itu duluan juga kayak gitu. Didin yang merekomendasikan karena dia juga melihat si Lutfi kayaknya cocok gitu. Saya sama Lutfi waktu itu kan kayak angka 10 kan. Saya dulu masih kurus. Lutfi padahal gitu. Kombinasi yang bagus dan saya lebih terbantu karena ketika kita mendapatkan materi-materi dengan suara yang berat gitu, kita dapat lagu ska Mighty Boston yang emang karakternya Lutfi cocok. Kayak juga The Machine, si Lutfi apa yang kalau gitu. Saya mulailah mendapat partner. Aduh ada partner deh. Yang karakternya lebih kuat lagi gitu. Ya, itu udah ke fam ya? Belum ya? Belum, masih Ohara. Beres sih masalah itu. Oke. Hal kedua, basis kami. Lutfi si Bobby beres kan? Konfrontasi kedua adalah basis kami. Kami dikenalkan sama Kang Yuke Dewa itu adalah Didin Books ya. Kenapa disebut Books? Kang Diki tau kejurukan di Books apa? Nggak tahu. Books itu pendekan dari guru book, nggak guru book. Jadi Didin itu. Didin the Books ya? Betul. Kalau dalam keadaan di luar sadarnya, dia tuh bisa tidur sambil berdiri kan. Itu terkenal lah, gak di geng Ketimblik itu. Iya. Oke, satu itu, kedua, apapun yang dalam keadaan tidak sadar itu, apapun yang ada di lantai itu pasti kata aja museta. Disitulah guru book namanya Didin Book. Gitu. Dan plusnya adalah ketika kami mendapatkan Didin aman. Kenapa? Didin tuh ngejagain kita. Siapa yang nggak takut sama si Didin? Kalau anak preman Ketimblik si Didin kan gitu kan. Betul. Nama kakaknya aja saya tahu seram namanya. Ada lain namanya itu ya. Oh itu. Terus orang cerita, wah si Kang Didin macam dia nyekal. Wis, aman dong. Saya mendapatkan dua keuntungan ketika mendapatkan Didin. Satu, dia memang main bass. Ya main bassnya pun enak lah ya. Enak, didikan si Kang Yuke, dipercaya itu. Kedua, udah nggak aman. Mereka yang macam-macam ini, kalau cuma gitu. Panggung kami banyak di daerah Ketimblik waktu acara 17 Agustus ya. Jadi Didin gampang air yang main dia ini, ikut itu pasti inilah. Nah, soal euforia itu saya yakin lahir di semua personil band ya, ketika tidak bisa mengontrol itu. Saya mulai melihat dari basis ini adalah Lutfi adalah salah satu saksinya. Kita manggung di Ohara kan, oke? Kita manggung di Ohara. Akan pernah inget dulu cerita ada band debus
Rawe Rontek kan, Ya. yang Kang Benny Subarja. Anu, Lu pernah manggung di ayam digegel. betul di Gor Saparua. Kubedok apa ini namanya? Lidah. Aduh, tahu cerita itu cuman nggak ngalamin. Lu ayo Ben cenah. Rawe Rontek Benny Subarja manggung di Gor Saparua. Kumaha eta cenah lidah dikeres debus lah gitu. 20 tahun kemudian kami melakukan itu lewat pemain bass kami. Si Didin keur manggung. Beres lagu kalau paniti. Itu lagi mau during the show kan. Gitu. Dalam keadaan apa? Ya itu tadi. Betul lah ya segala macam. Nah, terus tadi yang nyambung cerita lu itu pas si Didin yang bisa ikut manggung. Terus nyanyi lagu, saya ingat lagi itu lagu mungkin Oasis ya, Don't Look Back in Anger. Itu ada suara keduanya kan. Oasis itu saya nyanyi, Lutfi yang nyanyi, saya vokal 2. Ya. Cuman begitu, tidak ada lagi mic. Pas nyanyi Don't Look Back in Anger itu ada suara yang Loh, Sally Carrie Hart. Sebetulnya masih lihat-lihatan. Mana nyanyi itu? Tuh. Saya yang palsu siapa? Didin pegang. Dan itu kubrak. Dan dia emang entahlah jam segala macam. Itu adalah peak-nya permasalahan Didin. Pula karena kondisi Didin itu di panggung itu salah satunya dia mukul mukanya serupi pakai bass Fendernya itu. Mukul atau kepukul? Pukul karena motah dalam keadaan emang tidak sadar. Belum ini euforianya sangat tinggi sampai sekarang. Saya sempat mengkomplainkan kenapa salah satunya saya tidak bisa lagi bergabung dengan Purpos dari akhir tahun 2000. Setelah Rio di kemarin 2017 itu adalah karena ini anak tidak bisa menjaga euforia dari dulu seperti itu. Awalnya tuh kami tahu di Ohara. Nah, lu bingung nih, sama nih suara 2 tuh. Tapi itu belum industri kan? Belum kan? Belum industri, kita masih di Ohara waktu itu. Dan dia langsung jumping gitu, kubrak ngejatuhin satu monitor, wah kacau lah gitu. Itu lagi manggung, kita lagi butuh satu exposure yang bagus, melihat penampilan orang untuk band bisa ngegantiin kripto urangnya gitu. Tapi beliau dengan keadaan seperti itu, aduh ini masalah apa lagi, Bobby udah beres nih, muncul lah seperti ini. Tapi saya tidak bisa menyalahkan karena beliau ada di satu lingkungan yang Brong, salah satu Brong selain Cicadas. Preman atau secara. Nah itu dia. Secara. Predi atau preman di dia. Didin tuh mengunyah sesuatu seperti makan sukro kan. Kebanyakan sukro. Seperti itu, dia terkenal segala macam. Nah akhirnya, aduh gimana caranya kita tetap harus ada solusi dalam hal ini seperti apa. Beliau euforia yang sangat tinggi, motah segala macam yang menurut dia tuh anak-anak ini clean semua waktu itu. Clean, kita belum menyentuh apa-apa. Walaupun cuman special location bukan yang lain gitu, enggak. Karena kami anak baik-baik masih awal dulu gitu kan. Johara pun gitu cuman biar ringan kok seperti apa. Kan beliau udah duluan nakal daripada kita, tapi dia bawalah kebiasaan itu di si Purpos. Kita kaget kan gitu. Kayak gitu. Nah, akhirnya ini berlanjut sampai yang saya bilang debus panitia itu set gitu kan gitu. Akhirnya kita membuat solusi, saya Lutfi dan almarhum itu waktu ngomongin gimana caranya menyelesaikan kondisi ini. Oke, kita harus mengimpor beliau, mentransmigrasikan beliau di daerah Brong itu ke Citrayuda. Citrayuda itu base camp-nya Purpos, netral area di pesantren kasarnya. Dan luar biasa. Didin setelah kita ambil ke Citrayuda, dia tidak menyentuh sama sekali yang begitu-begitu ya. dari situ karena dia tahu kita marah. Premanismenya mah hilang aja ya. Hilang gitu. Jadi sosok yang aduh berdosa kan anak itu. Tidak menyentuh sampai sembuh aja total dari mulai yang entah kenapa ya gitu dibawa ke lingkungan yang ini. Karena saya yakin ini karena lingkungan juga karena dia dulu udah nakal daripada kita waktu itu kan. Padahal waktu itu yang saya dengar Citrayuda itu rame. Yes. Rame bukan cuma kebaikannya loh kawan kreasi. Betul. Di awal masih baik kan. pun Betul. Depan masih baik masih baik waktu itu karena kami pindah ke Citrayuda itu tahun 99. Di sana untuk area punya kos-kosan, rumah dibeli sama keluarganya dan kami akhirnya base camp pindah ke sana. Selesai masalah Didin beres dong. Akhirnya dia bisa mulai beradaptasi dan dia tahu kalau hal seperti itu emang bukan jelek ya, terlalu pagi untuk ada di Purpos. Ya, kita tidak tahu band suatu hari akan seperti apa. Anak-anak ini kan anak baik nih, lucu-lucu. Terus ya jelek gitu kan. Gitu sih kaget. Sebenarnya hal itu mungkin biasa ya, tapi kami mendapatkan suatu shock terapi gitu. Debus di atas panggung siapa yang melakukan itu kecuali Rawe Rontek kan? Kami juga tahu sendiri kan. Sudahlah, akhirnya beres masalah itu. Tenang saya kan. Beres. Setiap main aman ya. Aman sekarang, dia tahu kondisinya seperti apa. Saya sama Lutfi berbagi vokal 1-2 gitu aja biasa standar seperti itu. Terus didinya henteu ka Badung deui ku bahasa si Didin teh. Udah aman. Udah aman itu udah selesai. Berarti mungkin setelah itu adalah recording.
menemukan recordingnya itu Menemukan tapi, recording. tapi masih sama Willy dong. Willy masih ada, ya. Willy masih ada. Kita recording tahun Tiger kan tahun 99 keluar. Recording itu udah masuk 99. Enggak, tapi ini ada Recording 98, Mas. waktu itu lu pernah memakai tongkat itu Oke. Oh, tongkat itu sebelum setelah industri. Udah industri kan? Udah. Udah industri. Nah, itu juga ada permasalahan gitu. Oh, itu yang loncat di Setiabudi itu di jalan. Tabrakan sama almarhum. Enggak, Vicky. soalnya gini Vi. Iya. Soalnya yang saya kalau ke lantai 11 tuh ya, saya tuh memperhatikan si Purpose ini tuh vokalisnya tuh keren pisan gitu. Jadi bertongkat itu kan dengan kurusnya ya. Ya. Dengan angka 10 lah menjadi si Lutfinya. Betul. 10. Iya, iya. Dengan kurusnya lu pakai tongkat gitu naik ke panggung teh urang sempet nongkrong di sempet jadi penonton Purpose lah. Aduh. Urang teh rasa ngelihatku bukan berarti saya mensyukuri lu kecelakaan ya. Cuman jadi dia main pakai apa? Itu bukan gimmick, emang asli itu. Gibbs. Iya. Terus bawa tongkat, terus nyanyi gitu. Keren bisa gitu. Anjing dia vokalisnya edan bisa gitu, Pak. Itu akan rekaman album pertama. Setelah ya. Sebelum. Oh, sebelum. Itu saya dibonceng sama almarhum Vicky 7 kurcaci. Kami kami naik motor, tabrak satu mobil, ngacong gitu banget. Di depan Trisno. Di depan Trisno Pasben, dia lagi ada di daerah Hoka Bentos Setiabudi, dia ngeliat ngapung saat itu urang hampir ngapung siung gitu. Jebret itu lagi ada jadwal manggung Purpose waktu saat itu. Dan itu sebenarnya akan rekaman album pertama tahun 98 waktu itu. Nah, ini saya pengen sedikit ngasih gambaran tentang recording. Ini banyak yang mungkin Purpose bisa langsung recording. Iya. Akang mungkin tahu kalau segala sesuatu yang mentah itu kadang akan berakibat suatu hari. Iya. Akan sesuatu lah. Jadi dengan orang yang jam terbang udah banyak, akhirnya memang waktunya dia untuk recording, ada waktunya recording. Yeah. Kami sebenarnya keberuntungan kami itu terpaksakan karena genre apa? Karena ska. Kalau nggak ada genre ska sebenarnya kita nggak bakal recording. Jujur, kalau nggak ada genre ska itu susah untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi itu awalnya karena ada seorang produser yang melihat kalian Ya, atau karena kalian waktu- membuat betul. demo? Kami bikin demo dan kebetulan waktu itu ANR semua label itu kan salah satu media untuk mencari tahu siapa nu rame di kota itu cuma radio. Mereka mengandalkan musik daerah kan karena dia yang bakal mereferensikan ini dia di Bandung yang lagi rame. Musik ska di Indonesia itu lagi rame antara Bandung, Jakarta dan Yogyakarta waktu itu. Nah, si ANR si label ini datang lah, salah satunya adalah ke Bandung. Dan kebetulan karena lagi musik ska lagi rame kayak gitu, saya Lutfi dan Willy itu emang mendahulukan yuk kita buat demo yuk. Ini sebelum ketemu record label, belum kan. Kita harus punya lagu ya. Itulah si Tiger Lentea, Kang. Kita taruh itu di acara Indie 11 Fire FM yang sekarang tuh Pro 2 FM. Itulah tempat Akaido di Awang lahir. Nggak lahir juga sih, mereka udah NGT, cuman mereka terkenal di situ lah ya. Dibantu sama teman-teman mereka dan kami mendapatkan eksposur yang bagus ketika ANR satu label itu datang ke seorang Irsa Yolanda PD-nya Fire FM. Dia nanya, "Saha sih dia benu ke rame ke alus?" Kebetulan momen itu mencek urang mah ayeuna teh keur si Firsa Besari nah bener keur rame alus siapa waktu itu ya. Ataukah Alam Atlas yang pada waktu itulah ya karena waktu itu adalah purpose time-nya. Ya seorang program director radio dan musik director waktu itu tidak ada lagi bisa direkomendasikan ini kerame dan bangunan kerame dan nanya anak sanu keur namanya. Betul sekali dan masuk chat. Betul sekali di chat di 11 itu 3 bulan nomor 1. 3 bulan nomor Itu 1 Kang. itu yang Tiger Clan. Tiger Clan itu masih versi demo. Masih versi demo waktu itu. Kita punya nggak sih versi demonya kemana itu? Lo tau nggak drummer siapa itu? Siapa? Bukan almarhum ya drummer. Karena dia sakit almarhum pas rekaman. Siapa drummer ya? Erwin Coklat. Erwin Coklat. Iya. Erwin Coklat iya betul. Oh iya, kita ngedemo di Dialog. Studio Yes. Studio S, sorry. Oh, Jalan Jakarta. Betul, kan itu untuk urusan demo. Tuteng. Wawan. Almarhum ayah lagi sakit waktu itu dan kami membutuhkan cepat untuk demo kan. Soalnya Erwin ini orang yang cepat. Dia pemain drum lah ya, metronom yang bagus, cepat kencang. Beda dengan ketemu dengan almarhum kita recording emang satu shift dia menghasilkan lagu lah. Satu sih menghasilkan intro. Ya gitu. Erwin ini cepet gitu ya udah sih. Tapi itu 3 bulan kita bisa bertahan di Indie 11 nama acaranya. Itu chat yang paling bergengsi di Fire FM waktu itu. Gak mungkin gak direkomendasikan ini kerame aja saya diambil lah sama si BMG itu. Berapa lama kemudian kita cuma dibawa ke area duta itu
hotel. Enggak, ada. Iya. Oh. Lu dipanggil sama BMG, serius ngapain? Disitulah mulai ada pembicaraan wacana tentang kontrak. Karena makanya genre ska ini sangat menyelamatkan kami. Kalau tidak ada genre ska waktu itu, belum tentu Kang bisa recording. Oh. Di atas kami masih ada Gypsy Cat yang belum recording. Iya. Akan Iya, udah pada saat buat itu, video ya. klip di Australia. pada saat Akan itu. nge-stream video klip di Australia. Ah. Terus siapa lagi? Banyak nih yang belum recording karena di atas kami aja Rip aja masih dalam ini kan Iya. gitu kan. Yang lain T-Band belum recording, si Apple gitu kan untuk kenapa kita berdua kan terbantu karena itu gitu Kang sebenarnya. Karena kalau bukan genre ska, saya pikir kita belum tentu gitu ceritanya bakal akan seperti itu. Jadi oke lah kalian tuh setuju dengan ketawaran si BMG itu. Setuju karena kita excited tentulah Ah. karena keburu sebenarnya terburu-buru. Sebenarnya hari itu kita membohongi label. Seorang A&R pasti nanyakan, kalian udah punya lagu berapa? Kita bilang 12. Sebenarnya lagu cuma hiji, ku si Doki, saya dan Willy. Tiger Clan deh eta. Yakin dong. Tapi karena kami pengen let's go, kita ngelangkah gitu lebih inilah. Harusnya kan step selanjutnya kita harus loncat gitu. Mana lagunya? Terlalu excited lah, terlalu. Ya, ditanya mana lagunya? Oke, nanti kita kirim semuanya. Pokoknya entah lah gimana. Mana lagunya? Kontrak aja dulu. Tantannya gitu kan. Dan entah kenapa label waktu itu emang ayolah cinta kontrak gitu. Karena mungkin mereka dituntut untuk tiap label itu kan mengeluarkan band ska kan. Iya, Untuk saya. Sony itu Junvan Gangfu. Ya. Kindergarten sama Warner sama Noin Bullet juga. Ya. City Pack tuh Tropic, Aquarius. Aquarius. Terus. BMG kan nggak ada, Ya. itu belum merge sama Sony. Ah. Yang nggak sisi purpose gitu kan. Itu emang gampang, segampang itu ternyata mereka membuat kontrak. Hah? Ya mau lah gitu. Ya. Nggak mungkin kan hari itu. Maaf, kita butuh Ya, charter. ya hayu atunya masih. Jauh-jauh datang ke Cianjur yang konflik beberapa kali. Berani nggak? Hayu, Barijeng sebenarnya belum ada materi lagu satu. Cuma satu ya. Ya, kita dulu kan satu kaset ada 12 lagu, Ya. side A, 6 Side A, side B, betul. Bohong Kang. Jadi purpose itu. Recording album pertama membohongi label dengan teknik apa? Yang lu bohongin masih ada nggak di BMG sekarang? Masih ada. Di musika. Musika sekarang pada bilang Musika. Porsi musika. Kang Timothy lah, siapa lagi? Bumi. Hah? Bumi lah. Gue bilang Ramadan. Udah percaya deh, jangan wis lah recording. Jadi kan recording tuh gini, besok recording ya, ketinggiannya lagu. Untuk lagu besok recording. Begitu selama sebulan. Dan karena bukan 12 teh nya. Dia teboga lagu. Jadi gue mah udah bohongan. Jadi besok tag lagu kedua nih kan. Buatnya malam ini, ayo kita buat. Saya si Lutfi si Lirik. Ini kali kita bisa buat kan tag drama lah biasanya. Itu si almarhum terlibat. Terlibat. Karena udah sembuh dia. Yes. Kenapa kita berani untuk saya sama Lutfi membuat lirik di pas recording? Karena tag drama masih lila. Saya kan tidak terbiasa metronom almarhum. Jadi ini Lutfi gitu. Jadi versi Lutfi saya gitu. Nah, kalau kita mendengarkan album Tiger Clan itu pertama itu sebenarnya saya termasuk pribadi itu sebenarnya fast, tidak tune segala macam karena capek. Penting nyanyiin lagu, besoknya harus recording. Kalau yang instrumen mah udah mau ketinggalinya. Suara mah kan bisa bohong gitu kayak heho gitu. Kecuali dia udah profesional recording duluan dengan Sigma waktu itu. Kurang 11 lagu harus jejerowokan, ngambil high tune gitu kan. Aneh lah gitu. Tapi itu kita jalannya terus Kang, begitu sampai hari H-nya Beres lah Beres lah, ceritanya ya. Sampai Beres. Satu album tuh ya. betul. 2 minggu tuh. Tahun 2099. 2 minggu. 2 minggu, soalnya 2 minggu. Ya, kita di kontrakan rumah di Pak Haji. Album 2 minggu. Saya masih ingat Pak Haji Tabroni itu adalah Pak Haji yang disewa sama Kantong Studio. Punyanya Kang Pendekar. Iya, Kang Gilang Ramadan. Jadi setiap artisnya yang recording situ harus BMG dimuseumkan, Tidur. ditidurkan di situ. Karantina lah, di karantina. Karantina gitu. 2 minggu kayak gitu Kang. Dan itu 12 lagu Kang. Sampai kita punya lagu terakhir namanya Thank You itu kita nggak tahu lagi diapain, tapi lagunya jadi kan naonnya. Kudu nyanyi non lagi itu bisa non. Akhirnya setengah capruk aja kita ucapan terima kasih masing-masing. Jadi kredit terima kasih Akang dinyanyikan, terbebasnya gitu kan. Saking kok udah Itu lagu terakhir ya. lagu terakhir lah seperti itu. Tapi itulah muncul konflik ketiga di album ini. Tadi yang pertama soal si Bobby berantem sama Willy. Kedua soal si Didin yang ngaco di panggung yang akhirnya kita selamatkan. Ketiga saya pertama kali berantem sama si monyet itu. Sama si Willy itu. Ini bentuk sayang saya sama dia menyebutnya monyet begitu lah. Itu. Saya itu keadaan itu akan lihat pincang itu ke recording pra album Tiger Clan pertama. Berarti recording lagi Dalam keadaan gitu. dalam Keadaan gitu. Wah, itu saya kekanak-kanakan banget. Di situ pun saya udah peaknya banget. Saya jadi mengerti apa yang dirasakan Bobby waktu itu bisa berantem tusuk-tusukan dengan si Willy-nya. Itu saya mendapatkan itu apa dari si monyet ini. Saya dalam keadaan capek itu kan, ya capek putingin, lagu ide nyut-nyutan, udah tongkatnya gitu. Saya ketika masuk studio,
saya ting kasambat setan naon tuh ujug-ujug bisa dia teh. Niat pagi, karena kan suka gitu, kita kan sering loh kan di kumpul tuh, di Purpos itu kan sering, I love you, suka gitu ya. Si Arya, I love you, lu beli makan apa? Di Padang dong, oke, thank you ya, I love you, gitu suka kayak gitu kan nanti. Itu bentuk-bentuk aneh, kadang gitu. Ini tiba-tiba pagi itu monyet ini nggak tahu kenapa pas saya buka pintu masuk, kan pintu studio harus ditutup kan. Tuh ujung-ujung kan ngajar, tutup dong lu tuh pintu, manja banget, anjir makan jadi gitu. Anjir di situ, nafsu kan bro, itu orang jadi. Naon ya ceritanya. Saya marah lah itu. Hari itu lagi dalam during recording, saya pulang ke Bandung. Saya minta dijemput sama basisnya Tujuh Kurcaci si Kukle. Dia orang Jakarta. "Pre, lu kapan ke Bandung?" "Harusnya besok." "Kenapa itu, Kak?" "Balik sekarang." Si jemput sama si Kukle saya mah. Baliklah saya itu kan. Saya tidak lagi memikirkan hal profesional apa-apa karena saya udah kesel ya. Saya di jalan mikir, si Kukle saya bingung, "Kak, kenapa kan lu lagi recording?" Anjir, Pre, gua paham sekarang apa yang dirasakan si Bobby. Kenapa emang gara-gara si monyet nih gitu. Ceritain lah mau gitu. Waduh, ya udahlah balik dulu ke Bandung. Baliklah ke Bandung sama si Kukle itu. Ya karena kan lagi recording kan, butuh lagu udah beres tinggal tag terakhir biasanya sih itu vokal gitu kan. Kita belum ada mic-nya. Saya diteleponin waktu itu ya. Lewat Kukle karena belum ada handphone. Jarang lah handphone. Kayaknya si Andre ya, manajer kita. Pre, tolonglah bawa lagi si Andi pulang. Nggak mau balik ke Jakarta, itu kan recording kan orang geus mikir kurang kesel, orang kenyut-nyutan itu saya tahu anjir si Budi ini kurang ajar gitu ya kesel. Susah lah saya di hidupnya. Cuman ada satu hal yang saya jadi mau balik apa? Ingat ya? Lagu Thank You itu yang tadi mengucapkan kredit terima kasih di setiap episode itu kan kalau slip kaset dan CD itu ada ucapan terima kasih dari Lutfi ke siapa yang kalau bola-bolanya ya bentuk apresiatif kita terhadap siapapun yang pernah membantu kita. Itu kan harus ada lagu itu harus ada ininya guide vokalnya. Anak-anak itu nggak tahu kan guide vokal lagu ini sebenarnya dikumahakeun. Manajer kita nge-rap si Galing dengan bahasa yang is today, is tomorrow, swimming pool. Itu sih is today. Yo asal nyebut is today, is tomorrow, swimming pool in the sky tonight. Gitu itu nge-guide gitu. Itu yang saya luluh untuk anjir. Ya udah saya berangkat. Cuman itu karena si eta kan emang rada aneh ya itu. Manajer Upin Ipin ini ada masalah juga suatu hari nanti. Dan si Warso itu cibrut kan terus tiap tahun segala macam itu. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta membereskan proyek album pertama. Album pertama. Lagu lu take. Ya, 2 take ya. Jangan sama. Oh ya jangan. Betul. Jangan jadi lu sendiri. Betul. Ada yang miss sendiri tentang single Tiger Clan. Ini saya kebetulan di Kang Lupi juga ada di sini. Kalau Lupi mungkin tidak tahu ceritanya waktu itu seperti apa. Begini, ini jujur aja biar dia harus tahu juga. Sebenarnya dia belum tahu loh ceritanya. Eksklusif cuma di Ruang Kreasi. Dulu ketika Tiger Clan akan dibuat single pertama, dulu saya sempat mendengar banyak rumor tentang di Purpos itu semacam ada apa namanya kalau dua vokalisnya saingan betul antara Lutfi dan Andi. Orang banyak melihat adalah Andi tuh orang yang baik, ganteng, yang dia tuh Purpos banget gitu lah itu. Itu mulai masuk lah ke saya banyak gitu. Nah, sih maksudnya kayak gitu kan. Kalau orang tuh tanya, wah si Andi tuh wah keren gitu. Saya tuh sering ngomong, orang muntah dibarengan Kus Lupi saya mau jadi Purpos karena dia kontribusi besar yang saya membutuhkan partner. Karena saya kehilangan Bobby, saya marah gitu kan. Anjir saya yang bisa ngegantiin itu. Ketika dia masuk, itu sangat melengkapi gitu. Kita muncul rumor sini yang sebenarnya sama dia tidak ada masalah apapun. Tidak ada masalah apapun, tapi itu ramai gitu. Tapi saya sensitif. Saya orang yang sangat sensitif. Saya ini orang yang membuat tidak nyaman semua anggota Purpos di saya orangnya. Saya ngeliat kayak iya kali ya. Nah ini saya kayak jujuran sama Kang Lupi sekarang. Sebenarnya lagu Tiger Clan itu main vokalnya kan Lutfi. Saya tuh cuma shoot, oke. Ini sempat ditanya sama almarhum sama si Willy juga. Nyet, lu tuh kan vokalis awal Purpos. Lu harusnya main vokal. Itu saya gue pengen ngejawab ke orang kalau Purpos itu bukan Andi anjir itu. Purpos itu vokalisnya 2, saya dan Lutfi gitu. Makanya saya sengaja, saya bukan mengorbankan kata kalimat yang seakan saya bukan sentimen, saya semacam ngelehan enggak. Saya pengen memperlihatkan karena vokalis Purpos itu ada 2, Andi dan Lutfi gitu. Terlebih untuk teknis, lagu Tiger Clan itu emang karakter vokal dia, kita buatnya adalah gitu, si Lutfi gitu loh. Kalau saya muncul dengan itu akan aneh, jadi kayak Mariah Carey lah. Mariah Carey nyanyi lagu ska gitu kan. Dia akan itu. Itulah yang akhirnya menjawab satu pertanyaan kalau saya sama Lutfi tidak pernah bersaing dalam hal ini. Kami sangat fair untuk membagi lagu. Kebutuhannya Lutfi itu, saya ini gitu akan tidak kan pernah itu gitu kan.
Sama ketika saya lakukan itu di Kumpo juga ya, posisi Dorzo begitu saya begini gitu. Itu yang akhirnya beres masalah itu. Itu dalam single pertama Tiger Clan waktu itu. Dan itu akhirnya beres, tenang lagi. Ayo weh segala macam muka itu. Pipir masalahin lagi. Yang akhirnya itu beres, berarti si Willy beres seperti itu. Udahlah kita ngajlok ke permasalahan aja. Ujung-ujungnya tahun 2000 optional. Kita dikontak oleh BMG adalah 2 album. Dan ketiga ada option. Album pertama adalah Tiger Clan yang jelas mengecewakan kita ketika muncul covernya. Nama band kita lebih kecil daripada judul album ini. Tiger Clan Purpose lebih. Kita terkenalnya adalah Tiger Clan. Dan kita adalah Purpose gitu loh. Dalam macam itu BNJ udah namanya Tiger Clan, enggak mau Purpose itu anjir gitu ya. Album kedua Gado-Gado Number 9 itu yaitu hit. Singlenya adalah Anak Sekolah. Anak Sekolah. Album ketiga optional. Di situ mulai pasar ska udah mulai turun. Ketika mulai naik hit metal. Adik saya 7 kurcaci sedang mulai itu yang diragukan sama label. Mereka lebih ke pasar. Mana di material musik Purpose? Disitulah mulai ada konflik yang akhirnya saya sepertinya harus membereskan apa yang harus saya lakukan di si Purpose. Waktu itu kami merasa mungkin tekanan lebih banyak di industri kita bakal seperti apa. 2 album selama kita berjalan itu banyak hal yang emang menjadikan kami itu entah mungkin sombong, entah mungkin menjadi lupa diri, entah mungkin menjadi tidak peduli itu apa. Band itu bukan jadi semakin gini gitu. Egois. Yang bermasalah di dalam Purpose cuma saya sama si monyet itu sebenarnya. Anak lain itu enggak. Karakter di Purpose cuma 3, Kang. Keras kepala, saya, dan si Willy. Bijaksana cuma si almarhum. Keempat, anak ini. Kenapa? Lutfi dengan karakter dia seperti itu membesarkan nama Purpose. Saya tahu dia menyebalkan, udah banyak kayak orang ngomong. Itu menyebalkan kok, sampai saat ini juga dia menyebalkan. Tapi sebenarnya kesini-kesini saya berpikir lah, si Lutfi karakter begitu, ini membesarkan nama Purpose sebenarnya. Dia itu berlaku setelah dia memanajeri Jiplak. Emang terkenal Jiplak siapa personilnya? Enggak kan? Kita tahu cuma manajernya kan? Ya, tahu gitu siapa gitarisnya? Dia narsis, dia begitu. Bisa pikir juga ya. Karakter cuma 4 itu, yang lainnya kan kumaha ngiring we abdi mah. Itu saya benci waktu itu kan. Makanya udahlah kita ini band Purpose emang harus butuh diktator gitu. Aku juga emang harus diambil sama satu orang. Sayang kita dulu ketika nyari leader tuh kita leader enggak usah. Harusnya ada gitu. Emangnya saya dia gitu kan. Cuma 4 itu karakter gitu. Saya yang tidak membuat nyaman di dalam Purpose cuma saya sendiri. Akhirnya saya kapan peaknya nemunya adalah album ketiga. Album ketiga itu yang harusnya kami ngasih satu konsep. Album ketiga itu 1 suara dong. Iya, 2 CD dong. CD lagu buatan si Willy. CD kedua lagu buatan orang. Kebayang nggak sih BMG nerima? Ini yang mana? Yang mana aja dengerin? Jadi kurang 1 CD kan? Lagu konsep saya dan lagu konsep si Willy saling bertentangan. Saya melihat Willy, dia ini kan bukan pure. Dia tuh live from the past ya Kang, tidak bisa meninggalkan. Mungkin kalau Akang datang ke Cicadas, Akang masih melihat dandan Ron Wood. Jadi susah move on gitu. Susah move on, dia tuh emang basicnya classic rock. Kalau memang juga tuh Steve Vai dia tuh. Steve Vai Bandung. Walau bagaimanapun dia pengen memperlihatkan as a skill. Dan kontribusi Willy besar sekali buat Purpose. Proses musiknya jadi bagus tuh. Salah satunya dia gitu, dia masukin segala macam gitu. Cuman mungkin ke saya khususnya gitu. Kenapa maksudnya begini? Kalau lu mau, karena konsep Purpose album ketiga dari sisi Willy jadi hit metal.